la yastaqim imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Iman seorang hamba tidak akan istiqamah sampai istiqamah dulu hatinya. Nah, ini yang jadi masalah. Karena banyak orang sekarang menjadikan parameter move on, parameter istiqamah, parameter ketaatan itu dari penampilan, dan itu keliru. Kan gitu ya. Parameternya itu dari penampilan. Coba kita tanya misalnya teman-teman atau kita tanya seorang wanita atau seorang akhwat, apa titik balik dia hijrah? Biasanya akhwat ceritanya tentang apa? Tentang hari pertama dia pakai hijab. Iya gak sih? Akhwat-akhwat di belakang benar gak sih? Pasti biasa testimoninya tentang hijab, biasanya, gak semua. Nah, begitu juga dengan yang teman-teman yang ikhwan-ikhwan. Parameternya penampilan. Dan itu keliru. Siapa yang bilang demikian? Nabi SAW mengatakan parameternya, ala inna fil jasadi mudghah, idha salahat salahal jasadu kulluh, wa idha fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalbu. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Jika daging ini baik, daging ini saleh, maka baiklah seluruh anggota badan. Dan apabila daging ini rusak, daging ini hasad, daging ini riya, maka hancurlah seluruh anggota badan. Ala wahyal qalbu, ketahuilah segumpal daging itu qalbu. Itu intinya, itu parameternya, bukan penampilan. Kalau hijrah merubah penampilan, tinggal pergi ke Tanah Abang gitu, beli gamis, baju Pakistan, atau Tamrin City, atau ke outlet busana muslim yang menjamur sekarang. Kalau parameternya hijab gampang, tinggal beli online besok jadi. Ini yang jadi masalah. Banyak teman-teman atau banyak ikhwan, dia pikir kalau penampilannya sudah berubah berarti dia istiqamah, berarti dia ahli zikir, berarti tiket masuk surga. Makanya dia nggak belajar. Dia nggak mendalami, dia nggak melakukan perubahan, karena dia pikir parameternya ada penampilan. Banyak wanita berpikir parameternya hijab, begitu hijab dipakai tiket surga di tangan. Enggak. Akhirnya, dan ini makanya banyak fenomena, banyak ikhwan atau banyak akhwat, walaupun penampilannya sudah syar'i, sudah berhijab syar'i, tapi gibah jalan terus. Ngomongin orang nggak pernah ketinggalan. Bersaing secara tidak sehat di dunia dakwah misalnya. Males ibadah. Baru kenerima masalah sedikit galau. Gitu, gimana galau? Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Karena intinya adalah hati. Ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah sesungguhnya di dalam diri kita ada segumpal daging. Jika baik maka semuanya baik. Jika buruk maka semuanya buruk. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Makanya hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dan hadis ini sebenarnya bukan hadis yang sempurna, rekan-rekan sekalian. Tapi ini adalah penggalan terakhir dari sebuah hadis. Jadi closing statementnya adalah apa yang baru saja kita sebutkan. Jadi hadis tadi adalah sebuah closing statement dari sebuah hadis yang utuh. Awalnya apa? Siapa yang tahu? Dapat hadiah? Masya Allah. Ayo menambahkan, silakan. Diulang. Innal halala bayyin wal harama bayyin wa bainahuma mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Iya, jazakallahu khair. Benar, Pak. Barakallahu fiikum. Dua pahala. Nabi SAW bersabda, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Awal dari hadis itu mengatakan sesungguhnya yang halal itu jelas dan haram itu jelas, dan di antara kedua-duanya ada perkara-perkara yang samar. Kata para ulama, apa korelasi? Kenapa? Awal hadis tersebut berbicara tentang halal haram, lalu closing hadis tersebut berbicara tentang hati. Ulama mengatakan kita tidak akan komit dengan halal dan haram kecuali hati kita baik, kata para ulama. Itu korelasinya.
kita tidak akan mencukupkan diri dengan yang halal saja dan istiqomah dengan cara seperti itu. Dan kita tidak akan meninggalkan yang haram dan komit dengan lifestyle seperti itu kecuali hati kita baik. Penentunya hati. Penentunya adalah closing statement dari hadis tersebut. Kalau kita ingin memperbaiki kehidupan kita, agama kita, perbaiki hati kita. Itu yang pertama dan utama. Makanya Van dan rekan-rekan sekalian, saya ingin tanya, Nabi berdakwah itu dengan dua fase. Fase Mekah dan fase Madinah. Dan fase Mekah adalah pondasi. Selama 13 tahun apa yang Nabi dakwahkan? La ilaha illallah, akidah, iman, salat, itu baru di detik-detik terakhir sebelum hijrah. Zakat di Madinah, puasa di Madinah, haji di Madinah, semua hukum fikih di Madinah secara umum. Awalnya ngapain aja? Menekankan masalah hati. Dan akidah adalah masalah hati. Akidah itu masalah hati. Gimana hati kita yakin kepada Allah, yakin bahwa Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, yakin bahwa Allah Syadidul Iqab, Allah itu bisa mengadab Anda. Allah apabila menginginkan Anda tabrakan malam ini hanya mengatakan kun fayakun, itu dulu dicekokin. Itu dulu dimasukkan ke dalam hati seseorang. Karena kalau dia nggak yakin Allah mampu mengadab dia dalam hitungan detik, bahkan tidak bermain atau di bawah hitungan detik, maka dia nggak akan takut kepada Allah. Penekanan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia tahu Allah mau melihat dia? Nggak malu apa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Anda berzina, ketika Anda check in, ketika Anda ngisep itu ganja, atau ketika Anda sakau, Allah lihat Anda. Allah lihat Anda. Yang punya neraka lihat Anda, bukan yang punya Cipinang. Bukan yang punya Guantanamo, yang punya neraka. Itu ngelihat Anda. Loh, Anda nggak takut sama sekali? Allahu Akbar. Itu dulu didalamkan sebelum bicara macam-macam. Sekarang yang membuat kita mau bangun subuh dan sholat 2 rakaat ketika suasana masih gelap itu apa sih? Bukankah iman? Karena yakin kita akan mati dan ada kehidupan setelah kematian. Kalau intinya hanya mati, buat apa kita ibadah? Buat apa kita ngumpul di sini? Berarti kan ada penekanan tentang amalan-amalan hati. Itu dulu ditekankan dan diprioritaskan sebelum yang lain. Sebelum yang lain. Ada yang lain gampang. Kalau hati ini sudah tumbuh di atas yakin kepada Allah, iman kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah. Itu halal haram tinggal kita kasih secara perlahan-lahan. Dan dia akan mengatakan sami'na wa ta'ana, sami'na wa ta'ana, sami'na wa ta'ana, sami'na wa ta'ana.